Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati. Pagi ini Tati nggak ngevlog di luar karena pagi ini hujan, turun hujan ya sahabatku semuanya. Pagi ini turun hujan, jadi Tati nggak ngevlog ke luar-luar sana, di sini saja ya, di sini saja karena Tati takut sakit ya, takut nanti demam apa gimana. Jadi dari semalam itu hujan ya. Di Taiwan kan udah musim dingin nih, di Taiwan udah musim dingin. Jadi ini dari semalam hujan sampai sekarang juga belum reda ya. Dari semalam hujan sampai sekarang juga belum reda. Jadi Tati mau keluar sana itu dingin gitu ya, mau keluar sana itu dingin, ya udah di sini saja cerita ya. Untuk mbak-mbaknya TKW Taiwan maupun yang ada di Indonesia, saya minta untuk berhati-hati lagi ya, untuk berhati-hati lagi kalian, apalagi sekarang yang ada di Indonesia ya, COVID-19 atau corona semakin nggak tahu lagi itu ya di Indonesia ya. Saya minta untuk rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, tolong jaga kesehatannya, kalian lebih hati-hati lagi, jangan lupa memakai masker ya untuk yang ada di Indonesia, karena sekarang ini di Indonesia baru gencar-gencarnya ya, baru gencar-gencarnya corona ya, baru hebat-hebatnya corona. Jadi untuk mbak-mbaknya, mas-masnya semua kalau keluar ya pakai masker, kalau habis keluar ya kalian cuci tangan, kalau bisa kalian itu ganti baju semuanya, langsung mandi ya, mandi langsung ganti baju kayak gitu. Kalau kalian pergi dari pasar, pergi dari mana ya, kalau untuk menjaga kesehatan ya kalian langsung mandi saja, habis mandi baru ngomong-ngomong ke anak, ke suami, ke istri kayak gitu ya. Kesehatan itu lebih penting ya, apalagi di Indonesia itu sekarang lagi kayak gini juga. Saya juga ikut prihatin karena saya juga ada suami, ada anak-anak di rumah, jadi saya itu selalu was-was walaupun di Taiwan sini tetap memikirkan yang ada di Indonesia sana ya. Saya minta untuk semuanya, jagalah kesehatan, jagalah aturan protokol yang telah ditentukan ya. Kalau kalian nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, kalau toh itu peraturan benar, kalian harus ikutin ya. Kalau aturan itu nggak benar, kalian nggak usah ikutin, kalian begitu ya. Ya saya juga kasihan juga untuk mbak-mbaknya yang apa itu udah start di PT ya, yang udah start di PT, ibarat makan tidur di PT, nggak ada penghasilan, nggak ada uang ya, nunggu besukan dari suami, nunggu besukan dari saudara baru dapat uang kayak gitu ya. Saya tuh kasihan juga ya, mengingat saya dulu waktu di PT juga kayak apa ya, saya merasa lah gitu ya. Apalagi sekarang di Taiwan ini kan tutup gitu ya, tutup untuk TKW TKI ya, untuk beberapa saat ini mungkin tutup sementara, tutup ya. Tapi ya mudah-mudahan pemerintah Indonesia sama pemerintah Taiwan itu konsul lagi biar TKW TKI itu bisa masuk lagi ke Taiwan ya, karena kasihan banget betul ya. Kita di PT itu nggak sebentar loh, kita di PT itu lama ya, bahkan sampai setengah tahun, bahkan sampai 7 bulan 8 bulan baru terbang ya. Dan sekarang ini ada yang udah calling visa, udah dapat majikan, tinggal terbang. Nah sekarang ada corona kayak gini kan sangat menghambat ya, sangat menghambat. Sedangkan di PT itu sangat mengharapkan supaya cepat terbang biar dapat duit begitu untuk keluarga, untuk anaknya ya. Soalnya kalau kita di PT terus nggak terbang, nggak dapat duit, itu kasihan yang di rumah ya, kasihan yang di rumah. Kenapa kasihan yang di rumah? Karena kalau mau nengok ke PT, mau nengok itu juga harus
kita paling enggak itu ya bawa jajanan, bawa uang ya, karena kita di PT itu nggak ada persiapan uang, nggak ada jajanan gitu. Kalau nggak ada orang rumah yang nganterin, kita itu nggak bisa jajan, nggak bisa makan, bener ya. Apa di situ cuman makan tidur makan yang ngantri itu paling kalian juga nggak mau ya. Kalau tiap hari kalian itu makan ngantri di situ, pasti kan ya pengen beli apa, pengen kebutuhan apa, pengen apa, beli di warung situ, pasti kayak gitu. Saya dulu juga merasakan ya, pengalaman saya dulu di PT itu sampai saya itu jadi tukang pijit ya, sampai saya itu jadi tukang pijit ya, nolongin orang-orang ya. Kalau mau ngasih duit ya seikhlasnya kayak gitu kan, ada yang seikhlasnya, yang penting saya ngurut ya satu badan gitu kan, ngurut teman-teman ada yang di PT itu ngurut satu badan, ntar dapat upah kita buat beli ayam, kita makan-makan satu kelas kayak gitu ya. Kalau kita dari dulu kita udah baik sama orang, kita nggak jahatin orang, insya Allah di sini pun kita akan menuai hasilnya ya, insya Allah kita juga dapat yang baik kayak gitu ya. Untuk mbak-mbaknya, untuk mbak-mbaknya yang ada di PT Indonesia, kalian jangan pernah putus asa, tetap semangat ya. Walaupun kalian di sana itu belum bisa bahasa, nggak apa-apa ya, belum bisa bahasa pun nggak apa-apa, yang penting kalian kerjanya bagus, sopan santun, jaga pasien itu bisa, itu nggak apa-apa. Yang dipakai itu nggak yang dipakai bahasanya. Bahasa itu dengan sendirinya ntar bisa mengikutin ya. Jangan sampai kalian mikir saya belum bisa bahasa, saya baru kayak gini, jangan pernah begitu ya. Pasti kita akan bisa bahasa karena kita masih punya telinga, kita masih punya mulut, kita masih punya pikiran, jadi buat mikir itu masih bisa ya. Untuk mbak-mbaknya yang ada di PT, tetap kalian semangat ya, semangat demi masa depan anak dan keluarga ya. Jangan sampai kalian putus asa, kalian down, nanti stres di PT ya. Percayalah, saya ngalamin sendiri ya. Dulu saya di PT paling dibenci sama Lose Mariam ya, paling dibenci sama Lose Mariam, paling diejek sama teman-teman, tapi saya tetap menerima, saya tetap rendah hati, saya tetap sopan sama teman-teman. Walaupun dia mau nyaci maki saya kayak apa, saya tetap semangat ya. Namanya saya udah tua, udah berusia, udah berumur ya, mungkin IQ saya ini kurang cepet kayak gitu ya, maklum ya, namanya aja udah orang tua ya, harus maklum gitu ya. Tentunya kalau kita mau kerja kita harus semangat ya, kalau mau kerja kita harus semangat, percaya diri kayak gitu. Jangan sampai kalian tuh minder, jangan sampai kalian malu kayak gitu ya. Saya juga kalau Taiwan mengeluarkan peraturan kayak gini tuh ya juga kasihan yang di Indonesia gitu kan. Yang di Indonesia udah siap terbang, di sini nggak menerima gitu ya. Gara-gara kemarin yang di PT Indonesia itu mengirim yang positif corona itu, jadi untuk pemerintah Taiwan sendiri ketok palu, nggak boleh ada TKW TKI masuk di Taiwan, karena juga menjaga penduduknya, menjaga ya orang-orang di sini gitu, menjaga orang-orang di Taiwan gitu. Jadi untuk mbak-mbaknya terutama yang di Indonesia sana, jangan berkecil hati. Nih cemayang, jangan berkecil hati, tetap kalian tunggu ya, tunggu keberangkatan kalian ke sini, ke Taiwan ya. Di sini pun juga akan berjuang ya, teman-teman kalian yang ada di Taiwan pun akan berjuang gimana biar teman-teman kita, saudara kita yang ada di Indonesia sana bisa ke sini kayak gitu. Nih liatin tuh, udah tongol-tongol ya, tuh udah tongol-tongol kayak gitu. Nah itulah nenekku ya, kalau ada orang ngomong langsung keluar kayak gitu.
Itu kalau malam juga nggak tidur ya teman-teman, kalau malam itu juga nggak tidur, dia kencing berak kayak gitu. Ini puyeng cho cepian hả hả? Ini cho napian punang cho cepian sih. Dia jalan ke situ ya, dia jalan-jalan sendiri, olahraga sendiri ya, biarin aja. Kalau dia nggak keluar kayak gitu, dia nggak keluar emang nggak apa-apa, dia olahraga sendiri di situ tuh, olahraga. Nih intong mah, nah nih intong. Kemudian silahkan napian siai henleng, puyung culai, cepian coy hola. Nah itu olahraga dia, biarin aja, kita tinggal ngeliatin saja ya, kita sih tinggal ngeliatin aja dia maunya apa kayak gitu ya, namanya orang tua ya gitu, yang penting nggak jatuh gitu aja ya, yang penting nggak jatuh gitu, kita liatin, kita jaga pasien tuh harus teliti, harus jeli ya, harus teliti, harus jeli, kita nggak boleh semena-mena ya, kita kalau mulut aja kenceng nggak apa-apa, yang penting kita jangan sampai kita mukul apa kita ngapain gitu, nggak boleh ya. Ya namanya jaga orang tua di situ. Jadi untuk mbak-mbaknya yang ada di Indonesia, tetap kalian semangat ya, itu pesan dari Tati. Tetap kalian semangat, tetap kalian nanti juga terbang, tapi nunggu dari pemerintah Taiwan buka kembali ya. Begitulah informasi dari Tati. Untuk mbak-mbaknya TKW, TKI, tetap kalian semangat. Bukan Taiwan itu tutup sepenuhnya, tutup, nggak boleh orang Indonesia kesini tuh nggak. Cuman memerlukan berapa hari, berapa bulan ke depan gitu, pasti nanti buka lagi. Kalau sudah normal, sudah stabil, ya, Taiwan sudah normal, sudah stabil, pasti akan dibuka lagi. Terus orang-orang Indonesia bisa masuk lagi ke Taiwan ya. Begitu pula peraturan di Taiwan sini, mulai bulan 12 tanggal 1 kemarin diwajibkan pakai masker juga ya. Di sini juga ketat ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita jalan, dimanapun kita ada, itu harus pakai masker ya, kecuali di rumah. Di dalam rumah nggak pakai masker nggak apa-apa. Kalau di luar kita harus pakai masker ya, karena polisi-polisi juga banyak kontrol di situ, juga banyak. Kalau kita nggak pakai masker juga pasti akan ditegur ya. Kita pun di sini juga ada sanksinya ya, kalau nggak pakai masker itu, kalau kelihatan polisi kita nggak pakai masker itu 3.000 NT ya. 3.000 NT itu sebesar 1 juta lebih sekian gitu ya. Kalau kita udah diperingatkan pakai masker tapi kita nggak pakai masker ya, kalau kita udah diperingatkan polisi pakai masker tetapi kita nggak pakai masker alias ngeyel, itu dendanya 15.000 NT ya, 15.000 NT ya. Di sini juga dendanya sangat besar karena biar orang itu jera gitu, biar orang itu jera, biar kapok kayak gitu ya, intinya begitu. Jadi untuk mbak-mbaknya, mas-masnya semuanya, kalian harus sabar menunggu kepastian lagi. Ini conapian mekon sila, menunggu kepastian lagi biar Taiwan itu dibuka lagi untuk mbak-mbak TKW, TKI ya, mbak-mbak TKW, TKI ya, karena mbak-mbak TKI, TKW yang udah di PT itu juga udah sengsara ya, udah sengsara, udah menunggu lama, udah bosen, mungkin udah ininya udah bosen banget ya, karena dikurung di dalam rumah, cuman makan tidur sekolah, makan tidur sekolah, nggak menghasilkan uang, tentunya juga jerah ya, tentunya juga kasihan ya, karena di PT itu cuman mengharap keluarga menengok kita, apalagi hari Sabtu, hari Minggu itu kalau nggak ditengok itu rasanya gimana ya. Padahal kalau keluarga nengok kita itu ya harus bawa uang, harus bawa makanan, bawa sayuran, bawa apa kayak gitu. Begitu ya namanya di PT itu, kita juga saling bantu-membantu gitu. Kalau dia ditengok, kita nggak ditengok ya, dia yang bawa apa kita makan bareng-bareng. Kalau kita ditengok, kalau dia nggak ditengok,
suami kita, keluarga kita bawa bekal ya kita kasih bareng-bareng kayak gitu. Kayak saya dulu di PT pengalamannya juga kayak gitu ya. Sekian dulu, terima kasih. Ocehan cakapan pagi Tati hari ini ya, intinya Tati cuma mengingatkan kalian semuanya untuk jaga kesehatan, taatin peraturan kesehatan COVID-19. Semoga COVID-19 itu berlalu ya, aman, nggak ada penyakit-penyakit kayak gitu lagi, karena kasihan dan sangat menderita ya. Kasihan juga petugas kesehatan, dokter-dokter, perawat-perawat itu sungguh kasihan, apalagi di Indonesia itu sangat banyak ya, sangat banyak banget orang sakit kayak gitu ya. Ya, kalian untuk yang ada di Indonesia dimanapun Anda berada, kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Kalau kalian pergi dari manapun, kalian harus cuci tangan, mandi, bersih, baru kumpul sama keluarga. Sekian dulu video dari Tati, semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan, salam sejahtera. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, bye.